Selamat pagi, siang, sore, malam, kaum jomblower dimanapun anda berada, yang budiman, yang saya hormati dan saya banggakan. Dari ujung dunia wetan, kalian kidul kulon. Sorry gue jarang upload video. Gue baru beres lomba ngangkat piring di hajatan mantan, anjay. Kali ini gue bakal recap alur cerita film The Secret Rihanna yang memiliki nilai rating 6,9 di IMDb. Langsung saja ke alur ceritanya. Intro. Scene pertama kita diperlihatkan seorang anak SD yang bernama Rihanna yang sudah pulang sekolah sembari diejek oleh teman sebayanya yang mengatakan bahwa ibunya seorang tukang rias mait dan bapaknya seorang pembuat keranda. Sesampai di rumah, seperti biasanya, orang tua si Rihanna ini sedang bekerja, dan di sini kita bisa melihat bahwa si Rihanna ini mempunyai hubungan keluarga yang kurang harmonis karena sikap kedua orang tuanya yang tidak terlalu menanggapi anaknya. Sampai akhirnya rumah mereka pun terbakar. Seram. Singkat cerita, karena rumah mereka terbakar, keluarga mereka pun harus pergi ke Jakarta ke rumah paman si Rihanna atau kakak dari ayah si Rihanna. Dan disinilah semuanya berawal. Singkat cerita, si Rihanna pun menyisir rumah itu hingga akhirnya dia pun berada di gudang dan menemukan sebuah boneka yang bernama Ani. Nah, boneka ini namanya bukan Ani, men. Tapi Ani itu pemilik dari boneka ini. Tetapi di sini dia menamainya dengan sebutan Riani. Mulai sekarang, kamu jadi milikku. Si Rihanna pun bermain dengan si Riani dan terjadilah sesuatu yang membuat si Rihanna ini kaget. Ternyata di saat si Rihanna ini dekat dengan si Rihanna ini bisa melayangkan barang-barang di sekitar. Ya bisa disebut kayak telekinesis gitulah, anjay. Jadi inget si Fubuki yang ada di One Punch Man. Seperti biasanya, hari demi hari dia melatih kemampuannya untuk melayangkan barang-barang, sampai akhirnya dia pun terpergok oleh ayahnya. Si Rihanna pun sudah beranjak dewasa dan sifatnya pun menjadi seorang pendiam dan tidak memerdulikan apapun dan siapapun. Karena kejadian ini, ibunya pun meminta guru si Rihanna ini untuk menghampiri ke rumahnya, men. Dan membuat guru si Rihanna yang bernama Clara menghampirinya dan diponis bahwa si Rihanna mempunyai kelainan indigo. Ya bisa dibilang dia tuh bisa melihat makhluk halus lah intinya. Seperti biasanya di saat makan malam tiba, ibu si Rihanna pun ingin menyumbangkan bonekanya si Riani kepada orang lain. Dan terjadilah si Riani mendengar dan sedikit memberi peringatan untuk jangan mengganggunya. Karena ibunya kesal, akhirnya ibunya pun membuang boneka tersebut. Tetapi boneka itu datang lagi dan mencelakai kedua orang tua si Rihanna yang menyebabkan mereka masuk ke rumah sakit karena kecelakaan mobil saat membawa ibu si Rihanna ke rumah sakit. Karena kedua orang tua si Rihanna ini masuk rumah sakit, akhirnya bapaknya si Rihanna ini pun meminta kepada guru Clara untuk mengawasi si Rihanna. Dan di sini Bu Clara pun tidak datang sendiri.
dia membawa 3 orang lainnya yang bernama Lucy, Anggi, dan Hendro, yang bertujuan untuk merubah sikap si Riana agar bisa bersosialisasi dengan mereka. Dan Riana mempunyai masalah yang berbeda. Tapi Ibu yakin Riana bisa sembuh sama seperti kalian. Akhirnya mereka pun berkeliling untuk melihat suasana rumah si Riana. Hingga akhirnya ada sesosok, ya Spiderman versi gaib lah anjay, Spiderman versi gaib. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berkumpul, ya sekedar sharing-sharing gitulah, yang menyebabkan si Lucy ini kesurupan. Kesurupannya oleh hantu Bavagog. Nah, siapa sih hantu Bavagog ini? Kita bakal tahu sebentar lagi, men. Halo, anak manis. Setelah acara itu selesai, Bu Guru Clara pun menghipnotis si Riana dan membuatnya tertidur agar dia bisa menginterogasi si Riani. Anjay, boneka diinterogasi. Edan gak tuh? Baiklah. Hanya kita berdua sekarang. Saya Clara, gurunya Riana. Kamu Riani kan? Karena si Riana sedang tertidur, jiwanya pun berpindah dimensi dan dia pun bertemu dengan hantu yang berpenampilan seperti orang Belanda gitu, men. Nah, inilah si Bavagog. Kita menari dan bermain. Seperti biasanya, keesokan harinya mereka berkumpul dan di sini si Anggi memperlihatkan kejadian masa lalu yang menimpa pemilik boneka ini. Ternyata pemilik boneka ini yang bernama Ani dibunuh oleh si Bavagog. Ya bisa disebut si Bavagog ini pembunuh anak-anak berantai gitu, men. Malam pun tiba, mereka bergegas tidur. Tetapi si Lucy ini terus diganggu oleh makhluk yang ada di rumah itu, yang mengetuk pintunya. Saat dia membuka pintunya, tiba-tiba... Kecilkan dulu volume kalian. Udah? Tiba-tiba dia menjumpai hantu tanpa kepala. Anjay gak tuh? Scene pun berpindah ke si Henro yang sedang tertidur di sofa. Tiba-tiba datanglah si Bavagog untuk membunuhnya. Berkat gelang yang dipakainya, si Henro pun bisa menyelamatkan dirinya dan mengusir hantu si Bavagog ini, men. Singkat cerita, Bu Clara pun menemukan tali kain dan dia pun menghampiri kemana tali kain itu berasal. Dan ternyata tali itu berasal dari sosok cewek yang gantung diri. Sontak dia pun terkejut. Karena penasaran dengan rumah itu, akhirnya mereka pun melihat dari cermin yang bisa melihat hantu yang diambil mereka dari gudang. Nah, di sini kalian saksikan aja sendirilah. Karena keberadaan mereka telah diusik, akhirnya si Bavagog pun marah dan mencekik si Henro dan si Lucy. Dan yang lainnya menyelamatkan diri untuk menjauhi rumah tersebut. Setelah mereka berhasil pergi dari rumah itu, tiba-tiba mobil mereka berhenti di sebuah karnival. Sialnya, si Bavagog pun
pergi ke sana dan merasuki 2 patung badut yang ada di karnival itu, men. Singkat cerita, Shin pun berpindah ke dalam ruangan yang memperlihatkan semua anggota dan orang yang dekat dengan Syriana satu persatu diambil oleh si Bavagog Jaim. Hingga akhirnya Syriana pun dicekik dan akan dibunuh oleh si Bavagog ini, men. Tapi untungnya di rumah Syriana, si Hendro sudah sadar dan langsung menghancurkan lukisan si Bavagog ini yang membuat dia terbakar dan segala isi karnivalnya juga ikut terbakar. Sampai bonekanya pun ikut terbakar. Gimana? Ending yang sangat kalian aja nilai sendiri. Di sini mungkin gue sebagai penonton kurang merasakan adegan yang tegang karena mungkin pemilihan hantunya juga yang sedikit kurang seram juga. Lebih seram hidup gue lah intinya. Curhat anjir. Ya udahlah, gue capek ngebaca terus dari tadi. Subscribe, like, comment, and share. Salam jomblo Indonesia.